Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tetangga. Malaysia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan baik dalam sejarah, budaya, ras dan suku serta agama. Malaysia dan Indonesia merupakan rumah bagi ras Melayu Austronesia dan ras Austronesia, Melayu terbesar di dunia. Namun, bukan berarti hubungan bilateral kedua negara akan mulus, banyak kontradiksi yang muncul dalam hubungan antar negara. Tidak dapat disangkal bahwa kedua negara ini seperti kucing dan anjing. Indonesia dan Malaysia seolah memiliki dendam yang tak kunjung usai dan hilang. Kita juga sebagai orang Indonesia yang sepertinya sangat membenci orang Malaysia, itu karena tindakan pemerintah Malaysia yang selalu menyakiti perasaan rakyat Indonesia, tetapi tahukah Anda bahwa itu tidak harus menjadi sumber konflik satu lawan satu antara kedua belah pihak? Contoh, banyak orang Malaysia menyebut Indonesia Indon, dan juga banyak orang Indonesia menyebut Malaysia Malingsia, itulah yang membuat kekacauan tak berkesudahan. Bukankah seharusnya kita saling membantu? Secara historis, kita tahu bahwa hubungan kita dengan tetangga kita, Malaysia, selalu mengalami pasang surut, ketegangan dan konflik. Sering terjadi bahkan jauh ke belakang dari era Soekarno sebelumnya hingga saat ini. Belakangan ini negara kita dihebohkan dengan tindakan Malaysia yang sewenang-wenang menyatakan kedaulatannya atas batik serta kebudayaan kita yang lain dan juga sengketa perbatasan. Konflik atau konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah peristiwa masa perang tahun 1962 sampai tahun 1966 yang disebabkan oleh sengketa wilayah dan penolakan untuk menyatukan wilayah Sabah, Brunei dan Sarawak antara Federasi Malaysia dan Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bahkan menyebabkan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1965. Konflik awal diprakarsai oleh wasiat yang dikenal sebagai Federasi Malaya, atau Aliansi Tanah Malaya, yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun, permintaan Malaysia ini ternyata tidak sesuai dengan persetujuan Manila, atau Manila Accord. Oleh karena itu, Presiden Soekarno memandang pembentukan Federasi Malaysia untuk dijadikan boneka Inggris sebagai bentuk kolonialisme dan bentuk imperialisme baru yang mendukung berbagai gangguan keamanan negara Indonesia serta pemicu kekacauan dan pemberontakan di Indonesia. Latar belakang konflik. Inggris mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya, Malaysia pada tahun 1786 kemudian pada pertengahan abad ke-18, wilayah tanah Malaysia dikuasai oleh Inggris sepenuhnya, sampai akhirnya Inggris memutuskan untuk memberikan Malaysia kemerdekaannya pada tanggal 8 Februari tahun 1956. 5 tahun kemudian, pada tahun 1961, ada rencana untuk mendirikan Federasi Malaya. Malaysia diharapkan akan terbentuk dari Federasi Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei dan Sabah. Namun, rencana itu ditentang oleh Presiden Soekarno. Ia mengira Malaysia hanyalah boneka Inggris, yang nantinya akan mengancam kemerdekaan Indonesia. Selain Indonesia, Filipina juga menolak pembentukan Federasi Malaysia, karena Filipina juga mengklaim Sabah. Filipina menganggap, wilayah tersebut memiliki ikatan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Sebagai akibat dari konflik ini, pecahlah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Indonesia berupaya secara diplomatis untuk menyelesaikan masalah dengan Malaysia. Pada tanggal 31 Mei tahun 1963, Presiden Soekarno bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia di Manila, Filipina, pada tanggal 7–11 Juni tahun 1963. Melalui pertemuan ini, Filipina dan Indonesia secara resmi sepakat untuk tidak menerima atau menolak pembentukan Federasi Malaysia. Namun, pada tanggal 16 September Malaysia menyadari bahwa pembentukan federasi selanjutnya akan menimbulkan masalah internal. Presiden Soekarno juga menganggap tindakan Malaysia sebagai bentuk pelanggaran dan bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Indonesia dan Filipina sepakat untuk menolak pembentukan Federasi Malaysia, namun Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman benar-benar menandatangani pembentukan negara dengan Inggris.
Instrumen ditandatangani di London pada tanggal 9 Juli tahun 1963, yang menyatakan bahwa Federasi Malaysia akan didirikan pada tanggal 31 Agustus tahun 1963. Pelanggaran oleh Malaysia ini diikuti oleh KTT di Manila pada pertengahan Juli tahun 1963. Dalam pertemuan itu, 3 dokumen penting dikeluarkan, yaitu Deklarasi Manila, Perjanjian Manila dan Komunike Bersama. Mengutip dari Wikipedia, sebagai bagian dari penarikan koloninya di Asia Tenggara, Inggris berusaha menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, dengan membentuk Federasi Malaya. Namun, rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno, yang berpendapat bahwa penggabungan Malaysia hanya akan meningkatkan kontrol Inggris di wilayah tersebut, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Sebagai akibat dari protes ini, demonstrasi anti-Indonesia pecah di Kuala Lumpur dan terjadi pada tanggal 17 September tahun 1963. Para pengunjuk rasa marah kepada Presiden Soekarno karena memprakarsai protes terhadap Malaysia dan juga karena menyerang pasukan militer Malaysia oleh pasukan militer tidak resmi Indonesia, atau pasukan sukarelawan. Hal ini diikuti oleh pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia bermusuhan dengan Malaysia pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Kemarahan para pengunjuk rasa memuncak setelah Presiden Soekarno melancarkan konfrontasi dengan Malaysia. Kemarahan pengunjuk rasa Malaysia juga mengobarkan perasaan Presiden Soekarno yang ingin membalas dendam dengan memulai gerakan yang disebut Ganyang Malaysia. Tindakan ini kemudian berlanjut dengan keluarnya Indonesia dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1964, karena Soekarno tidak senang dengan cara PBB menangani konflik dengan Malaysia. Soekarno sangat marah dan mengutuk demonstrasi anti-Indonesia di mana pengunjuk rasa telah menginjak-injak lambang negara Indonesia, dan ingin membalas dendam dengan memulai gerakan dan ingin menghancurkan Malaysia. Kemudian Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia dengan pidato berapi-api yang sangat bersejarah sebagai berikut. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu, datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka. Bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Pecahnya perang.
Pada tanggal 27 Juli tahun 1964, Soekarno mengumumkan bahwa ia akan menaklukkan Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus pasukan resimen tentara kerajaan Malaya menghadapi sekitar 50 gerilyawan Indonesia. Ketegangan meningkat di kedua belah pihak. 2 hari kemudian, para demonstran membakar kedutaan besar Inggris di Jakarta. Ratusan demonstran juga menduduki kedutaan besar Singapura di Jakarta, serta rumah pribadi diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan besar Indonesia di Kuala Lumpur. Di perbatasan Kalimantan, Indonesia sedang berperang. Sebagian besar pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan Indonesia adalah militer Inggris dan Australia, khususnya pasukan khusus Special Aviation Administration (SAS). Menurut catatan, sekitar 2.000 tentara tewas di pihak Indonesia dan sekitar 200 tentara di pihak Inggris Australia (SAS) setelah bertempur di hutan Kalimantan. Pada tanggal 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan berusaha membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964, pasukan terjun payung mendarat di Labis, Johor. Pada tanggal 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan menghancurkan resimen Kerajaan Melayu, Selandia Baru serta mengalahkan pasukan aksi gabungan polisi pemerintah Malaysia di Batu, Muar, Johor. Pada pertengahan tahun 1965, Indonesia mulai menggunakan tentara resminya. Pada tanggal 1 Juli tahun 1965, tentara Indonesia yang berkekuatan sekitar 5.000 orang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan berlanjut hingga tanggal 8 September tanpa hasil. Peristiwa ini dikenal oleh orang Malaysia sebagai 68 hari pengepungan. Berakhirnya perang. Di penghujung tahun 1965, situasi politik dan ekonomi di Indonesia semakin semrawut. Puncaknya terjadi saat pergerakan tanggal 30 September atau G30S terjadi. Kedatangan G30S memaksa Soekarno untuk pensiun dan digantikan oleh Soeharto. Sentimen anti-Malaysia juga runtuh dengan paksa. Jenderal Soeharto kemudian berkuasa di Indonesia setelah gerakan terkenal tanggal 30 September, karena konflik internal ini, keinginan Indonesia untuk melanjutkan perang dengan Malaysia berkurang dan konflik berkurang, perang berakhir. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan resolusi konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konferensi di Bangkok, meskipun Soekarno keberatan.